Dalam debat kelima pemilihan presiden Pilpres 2024, calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kompak menyindir soal bantuan sosial alias bansos. Sindiran ini bermula ketika Ganjar mempertanyakan kepada Anies bahwa pemberian bansos yang ramai diklaim sebagai bantuan orang per orang atau kelompok. Pak Anies, lagi ramai kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ganjar mempertanyakan tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan, sehingga inilah suatu harapan yang bisa diterima oleh rakyat. Pertanyaan itu dibalas Anies Baswedan dengan menyindir fenomena yang terjadi belakangan ini soal pemberian bansos. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Ia juga berpendapat bahwa bansos harusnya diberikan sesuai waktu yang dibutuhkan penerima, bukan untuk kepentingan pemberi. Tidak usah dirapel semuanya, ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Menurut Anies, pemberian bansos harus tepat sasaran, yang artinya bansos sebaiknya diberikan berdasarkan pendataan yang baik. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Anies menegaskan telah menyusun program Bansos Plus bagi masyarakat yang di dalamnya angka penerima bansos akan ditingkatkan dan diberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat miskin sehingga bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Terkait komentar Anies tersebut, Ganjar mengaku sepakat dengan pemikiran yang logis soal bantuan sosial. Ganjar lantas menawarkan programnya yang ingin mengubah bansos menjadi bantuan kesra. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan KD sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial.